Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan LBH Yakusa. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat, Muhammad Sarifuddin Budi, ST. Selamat datang, Bung MS Budi. Biasa Oke, kita dipanggil terima dengan Bung kasih. MS Budi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih. Kita akan berbincang-bincang tentang isu-isu aktual yang berkaitan dengan pemilu di Kalimantan Barat. Acara ini dipandu oleh Surahmin dari LBH Yakusa. Untuk selanjutnya kita akan terus um, menggali lebih dalam bagaimana perencanaan atau pelaksanaan pemilu di Kalimantan Barat untuk tahun 2024. Saya persilakan Bung Budi untuk bisa memberikan penjelasan tentang pelaksanaan kegiatan tersebut. Ya, terima kasih. Jadi KPU itu telah melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan dalam 11 tahapan yang sedang kita rencanakan. 6 tahapan diantaranya sudah berjalan Jalan ya. sejak 20 bulan sebelum hari H. Itu tahapannya apa-apa saja? Tahapan 11 tahapan kita mulai dari perencanaan program, Ya. jadwal gitu ya, pengaturan-pengaturan, terus masuk ke pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, ada masa verifikasi, ada masa penetapan, baru nanti sudah penetapan jumlah Untuk kursi dan daerah Kalimantan Barat pemilihan. ini jumlah pemilihnya berapa? Yang Ada kira-kira 3.958.561, hampir 4 juta jiwa. Kalau dicek secara nasional, tidak sampai 2%. tidak sampai Tidak 2% sampai ya. 2%. Tapi Jadi dalam konteks Kalbar, angka 2% itu angkanya ya hampir 4 juta jiwa, melingkupi 17.626 TPS, melingkupi 2145 desa di 174 kecamatan, dan kemungkinan hampir 180.000 rakyat Kalbar yang terlibat sebagai penyelenggara penyelenggara pemilu, pemilu, mulai dari mulai TPPS, dari KPPS, TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, sampai KPU sampai KPU Provinsi. termasuk Bawaslu juga. Termasuk Bawaslu kita itu aja udah 9. Ya, Tambah satu yang pengawas KPU ada 10. cukup besar ya. Besar. Belum lagi kalau pihak keamanan juga Dilibatkan dalam penghitungan dilibatkan itu, satu dua, atau saya kira masyarakat biasa dan pemantau. pengawas. Ya, yang salah boleh jadi ada beberapa yang mengawasi tiap TPS, belum lagi saksi partai politik. Jadi tidak Jadi, salah kalau dikatakan ini sebagai pesta ya, pesta iya, demokrasi. Jadi semua terlibat di dalam penyelenggaraan pesta ini, iya, dan itu melibatkan jumlah orang yang sangat besar iya, untuk bisa berhasil ya. iya, termasuk pelibatan anggaran negara yang juga luar biasa besar. Untuk mendukung acara itu bisa berjalan dengan Ya, baik ya. oleh karena itu kalau pemilih nggak serius, penyelenggaranya nggak serius, peserta pemilu juga nggak serius, rasanya Sia-sia ya. sia-sia. Apa namanya, proses pergantian secara politik 5 tahunan itu proses wajib. Iya, Tentu kan kita tidak hanya ingin bicara soal prosedur demokrasi saja, iya. tapi kita ingin setiap 5 tahunan pergantian kepemimpinan nasional daerah, baik konteks eksekutif ataupun legislatif, itu berjalan dengan sempurna. Konteks luber jurdil bukan hanya menjadi harapan, tapi nyata, kemudian juga kultur dan model komunikasi politik yang mengiris antar pemilih, penyelenggara dan peserta pemilu itu memunculkan potret komunikasi yang membahagiakan. Oh, jadi semua terlibat di Semua terlibat. dalamnya, tetapi tetap dalam koridor saling menjaga kesatuan Saling ya, menjaga. persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia Siap. semuanya. Judul besarnya kan Ya, menjamin integrasi bangsa. ya. Nah, dengan proses rekrutmen politik yang berjalan normal, maka proses integrasi bangsa itu Saya dimuara juga mau tanya Bung terjadi. Budi, ini berbeda pemilu 2019 dengan pemilu 2024 ini apa? Secara prinsip tidak ada berbeda. Uh, 5 badan publik dipilih, presiden, wakil presiden, DPD, DPR, DPRD. termasuk provinsi dan kabupaten. 5, makanya akan ada 5 surat suara. Ya.
ada pilkada yang waktu itu waktunya terpisah. Nah, bedanya di situ. Oh, jadi pilkadanya tidak disertakan dalam waktu pemilu legislatif presiden ini, jadi dipisahkan waktunya. Dipisah, dilaksanakan dalam tahun yang sama. Jadi keserentakan itu keserentakan dalam tahun yang sama dalam satu waktu. Pemilu eksekutif, legislatif yang menyangkut presiden, DPD, DPRD, provinsi dan kabupaten kota itu di Rabu 14 Februari 2024. Untuk pilkadanya, gubernur dan seluruh bupati wali kota itu di November, 27 November. Walaupun desas-desusnya hasil kesepakatan dengan Komisi 2 DPR RI itu digeser di bulan September. Jadi sudah pasti di bulan September, cuma kita belum dapat tanggalnya, karena tanggalnya itu diminta dihitung oleh Jadi KPU. secara aturan belum ada kepastian tentang pilkada, waktu kapan pilkada itu akan dijalankan. Kepastian yang sebelumnya 27 November akan ada perubahan. Perubahannya itu yang belum dapat dipastikan karena PKPU tahapan sendiri juga belum diluncurkan. Terus kemudian kan ini hal penting juga, isu yang penting terkait dengan pemilu adalah kita tahu bahwa pemilu ini kan tingkat pilihan masing-masing di masyarakat itu kan berbeda-beda. Dan potensi untuk terjadi konflik horizontal juga ada di sana. Kira-kira ada apa antisipasi KPU Provinsi Kalimantan Barat menyikapi hal ini? Mahkota pemilu nanti ada di pemungutan dan penghitungan suara. Tapi riuh rendahnya itu di masa kampanye. Karena masa kampanye itu adalah potret komunikasi legal formal yang disediakan untuk menyampaikan visi, misi, dan program, baik calon presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Oleh karena itu, potret komunikasi itu yang kita atur, supaya memang apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh politik, peserta pemilu, masyarakat pemilih, termasuk pemantau, yang saya kira juga dibimbing supaya tidak memicu supaya tidak memicu konflik dengan masyarakat karena faktor-faktor yang dilarang oleh undang-undang, misalnya mempertentangkan isu sara, mempersoalkan negara Pancasila dan Undang-Undang 45 yang diatur formal. Tapi ini kan soal potret komunikasinya. Anda bicara apa, kasar, lembut, halus, menenteramkan, itu diatur. Kalau dia menimbulkan keresahan di masyarakat, baru dia ada upaya untuk memberikan sanksi. Baru ada sanksinya, karena tidak boleh mempertentangkan sara misalnya. Bahwa potret komunikasinya memungkinkan orang untuk mendukung seseorang dengan isu-isu tertentu, sebetulnya sah isunya ya. Nah, cuma pada tataran mana masyarakat harus dibawa pada isu-isu kebangsaan yang strategis, yang kemudian bisa menyatukan, menyejukkan. Itu yang saya kira didorong. Karena itu kan tokoh-tokoh yang beririsan, kan ada tokoh, mungkin ada tokoh hitam, mungkin ada tokoh putih. Kan, ya sebetulnya para pihak yang dalam pandangan media dan pandangan kita adalah aktor-aktor yang layak untuk kita dorong, untuk kita tampilkan, itu yang kita beri ruang. Karena irisan-irisan komunikasi itu yang secara tradisi lisan juga nanti akan berjalan di tengah-tengah masyarakat, di warung-warung kopi misalnya. Itu aja yang kita beri ruang. Nggak mungkin lah kalau tidak ada para pihak yang juga potret komunikasi negatifnya ada di tengah-tengah masyarakat. Potret komunikasi positifnya juga ada. Tapi kita memperbesar kolaborasi para pihak yang ingin pemilu itu damai. Jadi pihak-pihak yang diduga mungkin melakukan cara-cara politik yang curang itu tidak diberi ruang. Ada hal yang lain lagi yang ingin saya tanyakan kepada Bung Budi juga kaitannya dengan dana kampanye. Itu dana kampanye ini berperan sangat penting di dalam pemilu supaya ini tidak menimbulkan ketimpangan. Bagaimana tentang dana kampanye itu? Dana kampanye ini memang
isu yang cukup menarik ya, karena dalam Apakah konteks dibatasi ya jumlahnya berapa? ada pembatasan. Kalau sumbangan perorangan ke apa partai politik, peserta yang konteksnya partai politik maupun presiden itu perorangan 2,5 miliar, tapi yang badan Ya, swasta itu 25 miliar maksimal. Tetapi kalau menyangkut korporasi. ya korporasi Ya, itu segitu besarnya. Tapi yang menyangkut peserta pemilu nggak diatur. belum ada aturan ya. Ya, nggak diatur berapapun pesertanya punya uang itu nggak ada masalah. Jadi kalau misalkan dia mau jual hartanya seberapa pun Silakan. Nah, yang serah dia, dia lah ya. serah dia, karena dia menyumbang untuk dirinya sendiri. Nah, yang Oh, diatur itu yang pihak lain yang ingin menyumbang itu yang dibatasi 2,5 miliar persona, 25 miliar itu lembaga. Beda-beda ya. DPD hanya 750 juta untuk bantuan sumbangan perorangannya, tapi untuk badan publiknya itu 1,5 miliar. isu yang lain yang juga menarik yang juga menjadi perhatian masyarakat adalah menyangkut pelayanan terhadap disabilitas. Apa yang antisipasi dari KPU terhadap penyandang disabilitas? Di pasal 5 Undang-Undang Pemilu memang jelas ya, Ada dalam konteks pemilu itu baik sebagai calon, sebagai peserta pemilu, sebagai penyelenggara penyandang disabilitas yang memenuhi syarat itu memang ya, diberi ruang, ada ruang. ada ruang masuk pemilih. Nah, dalam konteks pemilih, makanya TPS kita itu pintu masuknya itu sudah mengantisipasi penyandang disabilitas, supaya roda Bisa diakses sama bisa diakses sama penyandang cacat atau ya. disabilitas. Jadi sudah mempertimbangkan akses penyandang disabilitas untuk bisa memberikan hak pilihnya di tempat-tempat pemungutan suara. Termasuk akses kalau mereka ingin menjadi calon legislatif, misalnya, itu juga diberi ruang. Diberikan ruang sepanjang mereka pantas dan memenuhi kriteria yang diatur. Ya. Dan itu faktanya memang ada. Terus yang menarik juga tentang pemilu untuk tahun 2024 ini adalah pemilu kada. Siap. Isu tentang pilkada ini sangat menarik karena ini menyangkut apakah caleg yang terpilih, misalkan caleg ada caleg yang terpilih, kemudian apakah dia juga bisa menjalankan diri juga untuk maju ke dalam pemilihan kepala daerah. Jadi kan dimungkinkan kan ke arah sana. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tentang ruang atau peluang atau sarana untuk calon independen yang tidak diusung oleh partai politik untuk maju dalam pilkada 2024. Untuk kita mulai dari perseorangan ya. Ya. Kalau konteks partaian ini kan sama 20% kursi, 25% suara. Dari konteks perseorangan itu berapapun nanti calon perseorangan yang muncul pada prinsipnya boleh, bisa. Potensinya itu berapa kita nggak tahu ya. Kita ini kan paling pernah Kabupaten Kuburaya, tapi selama di provinsi ini tidak pernah ada satu calon perseorangan yang muncul, walaupun ruangnya ada dan terbuka. Dan bagi kita dalam proses penganggarannya kita sudah cek kan, kami bisa bikin 8 calon awalnya ya, tapi kami itu simulasinya. Terakhir dalam konteks anggaran kami fasilitasi untuk 4 pasangan calon, 6 semuanya 6 pasangan calon. Boleh jadi faktanya 4 pasangan calon dari yang didukung oleh partai politik, 2 oleh independen. Antisipasinya begitu. Ya, walaupun sebetulnya bisa lebih dari itu, secara teori bisa lebih dari itu. Tapi dari pengalaman lapangan untuk konteks pilkada di Kalbar itu, calonnya tidak lebih dari 4 pasang dan tidak pernah ada calon independen. Tapi boleh jadi di 2024. Boleh jadi oleh karena itu dalam konteks perencanaan anggaran kami pun kita ruang waktu yang disediakan oleh KPU untuk calon independen, kan kita ketahui bahwa calon independen ini kan memerlukan dukungan dari masyarakat. Kira-kira berapa lama waktu yang diberikan untuk mereka yang menyiapkan dukungan?
Nanti tahapan pilkadanya kan belum dimulai karena PKPU tahapan juga Belum ada. belum ya. Oh, jadi Itu belum ada ya jumlahnya lah ya. belum ada jumlahnya. Dia biasanya sebelum proses pendaftaran untuk partai politik, Ya. proses dukungan itu sudah dimulai beberapa bulan sebelumnya. Oh, Sampai kepada masa pendaftaran, dia dinyatakan memenuhi syarat. Jadi ketika ruang pendaftaran dibuka, calon independen langsung bisa mendaftar bisa mendaftar sebagaimana karena mereka sebelumnya sudah menyiapkan potret dukungan ya, yang cukup sehingga mereka layak untuk maju. mendaftar atau Ya. maju. Sangat menarik ya. Ya, Dan untuk pemilu 2024. dan tantangan luar biasa. Ini berpacu ya. Bayangkan tuh dari 14 Februari kalau ada pemilu 2 putaran untuk presiden di tanggal 26 Juni di tahun yang sama kita pemilu presiden, kemudian Juni, kalau September, Juni, Juli, Agustus, September kita ketemu lagi di pilkada gubernur dan bupati wali kota. Jadi rentang waktunya sangat berdekatan ya. Sangat berdekatan, ada beberapa momen yang beririsan dalam tahapan-tahapan. Karena itu pengaturan ritme menyangkut logistik, menyangkut kampanye, kemudian juga termasuk pemungutan dan penghitungan suaranya walaupun waktunya berbeda. Ya. Ini untuk mempersiapkan pasukan yang tadi saya bilang hampir 180.000 termasuk pemilih ya. Pemilih juga. Ya termasuk pemilih saya kira. Mereka kan tentu akan berbeda cara berpikirnya ketika mereka datang di TPS untuk memilih presiden, kemudian di beberapa bulan berikutnya mereka harus memilih kepala daerah. Pada masa kampanyenya sendiri, irisan-irisan pilihan itu juga sangat dinamis. Boleh jadi ketika calon kepala daerahnya berasal dari partai A, B, C, beririsan dengan calon presidennya, ya kan? Apa itu? Ada kemungkinan potret pilihan itu ada irisan antar pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Coba bayangkan begitu dinamisnya peta pilihan yang disajikan ke ruang publik. Boleh jadi boleh saja pemilu presidennya menjadi magnet. Karena memang faktanya apa yang disajikan oleh putusan MK itu sendiri. Ya. Kenapa dia dilaksanakan secara langsung kan? Ya. Juga kaitannya ada kesejalanan antara apa yang dipilih publik dalam konteks eksekutif dengan partai-partai pembentuk. Ya. Yang harapan akhirnya adalah terbentuknya sistem multi partai sederhana yang sejalan dengan sistem presidensial itu sendiri. Ya. Harapannya ada satu ketatanegaraan yang stabil. Itu jelas di putusan Mahkamah Konstitusi. Itu harapan. Kita nggak tahu faktanya seperti apa. Tapi kita berharap itu yang terwujud. Ya. Tentu kan kita ingin Indonesia ini damai. Tentu kita menghindarkanlah terjadinya konflik sosial yang tentu kemudian mundur ke belakang bangsa kita ini. Kategorinya itu juga saya cek di Intelligent Economics Unit itu Indonesia itu dalam konteks demokrasi itu dikelompokkan masih flawed demokrasi. Jadi, demokrasi yang terbatas. Negara-negara yang masih kategori terbatas kalau dari urutan itu peringkat 54 rendah. Dunia. Rendah berarti. Ya. Jadi perlu edukasi yang cukup panjang untuk supaya meningkatkan. Ternyata faktor terbesarnya di kultur politiknya. Kalau soal pengaturan pemilunya itu kan sebetulnya udah luar biasa undang-undangnya. Nah, tinggal diikuti dengan kultur pemilihnya, kultur partai politiknya, termasuk kultur penyelenggaranya. Konteks luber jurdil dan integritas penyelenggara ini kan isu yang saya kira juga hangat. Masih sampai sekarang. Saya boleh katakan saya jujur dalam
pernyataan saya. Tapi kan publik yang harus melihat Bismillah ya. seberapa jauh saya bisa mentransfer kejujuran itu sejauh yang diyakini publik sampai ke 170-180 ribu jiwa orang yang bekerja sebagai petugas KPPS. Satu saja petugas KPPS yang bertindak tidak jujur, itu sebetulnya representasi dari tidak jujuran lembaga. Jadi tidak cukup kejujuran personal, itu tidak cukup. Misalnya, 5, komisioner di tingkat provinsi harus diyakini berintegritas supaya turunannya itu sampai ke bawah. Jadi kalau ada dari 17.000 sekian TPS, 5% saja TPS yang berlaku tidak jujur, jadi berdampak berdampak hasilnya kepada kepada yang lain-lainnya yang lain, dan dicap sebagai tidak berhasil. atau tidak berhasil. Itu kan sesuatu yang saya kira harus dijaga, bahwa ada Bawaslu di mana-mana, ada pengawas TPS dalam tahapannya, semua diawasi oleh para pihak. Faktanya selama penyelenggaraan pemilu selalu ada saja titik-titik orang untuk berlaku tidak jujur, baik peserta, pemilih maupun penyelenggara. Mungkin itu bagian daripada ketidaksempurnaan. Ya, Yang namanya sempurna itu kan sesuatu yang tidak mungkin lah kita bisa capai sesempurna itu tanpa kesalahan sama sekali. sepanjang itu tidak terjadi secara masif, masih bisa Bisa ditoleransi. ya. Yang penting ketika ketidakjujuran itu menyebabkan proses administrasi pemilu terganggu, tapi dengan ditegakkannya oleh badan-badan legal yang terlibat, suara asli pemilih itu bisa dikembalikan ke pemilik aslinya. Oh iya, jadi suara pemilih itu tidak boleh dimanipulasi atau kemudian dihilangkan dengan cara apapun. Ya. Dan dia memang harus disalurkan sesuai dengan pilihannya. Siap. Dan itulah fungsi KPU salah satu untuk menjaga itu supaya tetap terjaga. Ya. Itulah ruang bagi kami untuk mendapatkan trust dari masyarakat. Jadi kemudian saya mau tanya, misalkan penyelenggara diduga bekerja tidak sesuai dengan aturan, itu upaya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Laporan saja. Kemana itu? Bisa dilaporkan ke Bawaslu, bisa langsung dilaporkan ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kalau yang di Bawaslu itu kan memang tidak diurus oleh mereka, tapi faktanya mereka bisa meneruskan itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kita memohon kepada publik, awasi kami, cek di mana titik-titik yang patut diduga bagian dari kami mungkin bertindak tidak jujur, laporkan, sampaikan kepada kita, mereka bisa ditindak, bisa diberhentikan. Tergantung tingkat pelanggaran tergantung tingkat pelanggaran yang mereka lakukan di lapangan. Jadi kalau bincang-bincang tentang pemilu ini sangat luas ya, Bung Budi ya. Iya. Jadi untuk mengakhiri bincang-bincang kita, terakhir kira-kira apa bisa disampaikan oleh Bung Budi untuk kawan-kawan kita dari FPH Pusat? Jadilah dari bagian dari potret komunikasi publik yang mengajak para pihak untuk terlibat dalam pemilu yang kita usung, dalam potret pemilu Luber Jutil. Ada 3958 561 pemilih yang harus dicerahkan pikiran dan tindakannya. Ada 18 partai politik, di Kalbar ada 937 caleg di tingkat provinsi, total sekali dengan kabupaten kota lebih kurang 7 ribuan, yang mereka harus didorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang memungkinkan pemilu itu ada pola interaksi yang sehat antara peserta, penyelenggara, dan pemilih yang difasilitasi oleh negara melalui anggaran yang luar biasa besarnya, termasuk fasilitas-fasilitas pendukungnya, untuk tema pemilu, untuk tema demokrasi,
Sehingga betullah bahwa semua orang berpesta, berbahagia demi integrasi bangsa setiap 5 tahun sekali lamanya. Pada waktu pemilu itu. Pada waktu pemilu itu. Terima kasih Bung Budi. Demikian bincang-bincang kita dengan MS Budi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.